Harusnya dia datang tuh dia nggak enak dong. Tapi malah sepanjang aku ngajar itu dia mainan HP. Dia main HP di depan aku tuh jaraknya itu cuman kayak ini meja, dia duduk sini terus aku di sini gitu. Berhadap-hadapan tapi dia mainan handphone sepanjang aku ngajar sampai oke. Oke, kembali lagi bersama aku. Jadi hari ini aku pengen bercerita. Jadi aku ngerasa bahwa setelah direnung-renungkan, setelah dikoreksi-koreksi, aku banyak kali bermasalah dengan banyak orang. Dan orang-orang yang bermasalah dengan aku atau aku bermasalah sama mereka, itu ternyata aku selidik demi selidik, ternyata aku agak risih dan agak sensitif dengan orang yang suka terlambat. Jadi kayak misalnya hari ini tuh sebenarnya aku punya janji sama orang. Aku punya janji sama orang buat ketemu jam 6 sore, dan orang itu datangnya itu 6:30. Itu kan terlambat banget. Jadi aku tuh udah marah, dan sebelumnya itu aku tidur, terus waktu aku bangun tidur itu jam 6:15, berarti jam 5:45. Nah terus setelah itu aku mandi. Waktu aku mandi itu aku udah pesan Grab dulu dengan tujuan setelah aku mandi beberapa menit secepat itu, dan setelah aku mandi Grabnya nyampe, jadi aku bisa langsung jalan karena estimasinya tuh 5 menit. Dia jalan dari sana tuh 5 menit. Nah, ternyata setelah aku mandi, itu Grabnya juga belum nyampe. Aku mandi udah buru-buru, mandi cuman siram-siram doang. Bahkan aku itu salah bawa sabun muka tuh, aku bawa sunscreen. Nah, waktu aku pencet, aku taruh di tangan, aku gini-gini nggak berbusa juga, aku masih belum nyadar gitu. Terus aku udah taruh-taruh di muka, habis itu udah ini kok beda, kok baunya kayak sunscreen. Terus aku lihat tempatnya, ternyata itu sunscreen, dan aku udah seburu-buru itu. Dan pas Grabnya datang, aku tuh udah teleponin berulang-ulang, "Pak, udah nyampe mana?" "Oh, udah mau nyampe perumahan," katanya gitu. Terus, "Oh ya udah Pak, cepetan." Terus bapaknya nyampe, "Mau pakai helm nggak?" "Nggak usah Pak, langsung jalan." Di jalan itu juga bapaknya tuh nanya, "Di sini emang nggak pakai helm ya? Saya bukan orang sini." "Pak, nanyanya nanti aja." Terus ini buru-buru, "Pak, nanyanya bisa nggak nanti aja?" gitu. Sampai orangnya itu udah tak marah-marahin. Ternyata pas nyampe di tempat yang aku janjian, orangnya belum datang. Dan waktu mereka datang itu bikin kesal banget. Dia datang udah terlambat 30 menit nih. Hari sebelumnya diusahain buru-buru sampai marah-marahin orang, ternyata mereka belum datang. Emosi nggak tuh? Emosi nggak? Itu dia juga datang terlambat. Jadi udah janjian tuh jam 6, ternyata jam 6 baru dia berangkat dari rumahnya. Dan perjalanan dari rumahnya ke tempat yang janjian itu kira-kira 45 menit. Jadi hari sebelumnya juga dia udah terlambat. Kita udah buru-buru, aku udah buru-buru banget dari rumah nyampe ke gereja. Nyampe sana masih belum nyampe. Emosi nggak tuh? Dan aku lihat-lihat ke belakang, ternyata juga sama gitu. Jadi aku udah biasa kalau misalkan aku punya janji sama orang atau aku ada kegiatan, aku lebih baik aku nunggu lama banget. Aku nunggu, misalnya aku nunggu 1 jam gitu, itu aku masih bisa ngapa-ngapain, aku masih bisa ngerjain apa, tapi di tempat yang kita udah janjian, daripada aku datang ke situ tuh udah mepet. Aku nggak bisa yang begitu. Dan berulang kali gitu, kayak orang dia udah sama kita tapi geraknya lama, terlambat, itu aku udah nggak senang. Jadi udah lain kali mau invite orang itu buat acara aku, atau invite orang itu buat kepentingan yang ada aku di dalamnya, aku pasti udah ada satu blacklist gitu, udah ada satu
tanda yang kurang gitu. Jadi udah bingung juga, udah emang kayak gitu. Jadi teman-teman aku yang teman-teman kuliah dan orang-orang yang biasa bareng sama aku, mereka hampir tahu sih kalau misalkan soal telat itu aku agak sensi. Jadi kayak misalnya teman-temanku yang anak-anak senat itu, mereka tahu kalau misalkan kita janji pertemuan jam 10, pasti jam 9 aku udah di sekretariat. Karena apa? Lebih baik aku di situ, aku bisa lihat-lihat data yang akan dibahas apa, hasil pembahasan yang mau dibahas di rapat itu apa. Terus kalau misalkan kayak diundang untuk online pun, misalkan aku diundang untuk bawakan materi secara online pun, aku diundang jam 3 misalnya. Jam 1 itu aku udah harus standby. Jadi aku masih bisa prepare, aku masih bisa siap mental untuk bisa bawain kegiatan itu gitu. Jadi udah nggak terbiasa dengan terlambat, dan kalau berurusan dengan orang yang terlambat aku emang agak gak senang. Nah kemarin itu puncaknya, sampai aku masih kesel sampai sekarang karena orang itu udah terlambat. Dan waktu aku ngajarin dia kan, jadi ceritanya ini orang ini mau belajar tentang kehidupan dan lain-lain. Waktu aku ngajar dia sama sekali nggak menghargai sepanjang aku ngajar. Jadi bayangkan nih, dia udah terlambat 30 menit, otomatis dia datang, harusnya dia datang tuh dia nggak enak dong. Tapi malah sepanjang aku ngajar itu dia mainan HP. Dia main HP di depan aku tuh, jaraknya itu cuman kayak ini meja, dia duduk sini terus aku di sini gitu, berhadap-hadapan, tapi dia mainan handphone sepanjang aku ngajar. Sampai aku kayak oke, emang orang kayak gitu. Tapi aku tekanin lagi, besok kalau misalkan janjinya jam 6, tolong datangnya jangan dari rumahnya jam 6. Karena kalau aku udah meluangkan waktu, aku juga punya pekerjaan lain yang harus aku kerjakan. Nah terus habis itu ada mau ada dilayani gitu. Terus aku ngechat, Kak jangan lupa ya nanti datang jam 6.30. Tapi aku tulis on time-nya itu aku bold, terus aku caps lock di situ biar dia tahu on time gitu. Orang-orang ini ngerti nggak on time gitu. Nah abis itu ada beberapa juga kayak, ayo kita pergi tapi nggak pergi-pergi, ayo kita ngapain tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Terus kayak ngapa-ngapain tuh lama, udah tahu kita berangkat atau kita mulai kegiatan tuh jam 12 baru dia siap-siap. Kapan selesai siap-siapnya, terus kapan mau berangkat. Sedangkan estimasi misal aku harus berangkat ke kampus, aku masuk kuliah jam 8 misalnya. Berarti aku setengah 8 itu aku udah harus selesai siap-siap dan aku udah harus berangkat. Kenapa? Karena untuk jalan ke kampusku berarti ada 3 lampu merah, terus ada lewatin 1 rel kereta. Kemungkinan besar pas lewat dari situ rel keretanya itu ada kereta yang lewat, dan biasanya pagi itu bisa keretanya itu 2 gitu. Nah kan itu 1 kereta lewat aja udah kayak 10 menitan gitu. Nah kalau misalkan berangkatnya mepet, mau gimana? Tapi ada yang kayak gitu loh, kayak lebih baik mepet kayak jam 8 mulai, jam 8 kurang 10 baru nyampe. Itu aku nggak seneng. Jadi aku lihat-lihat kayak kalau udah berurusan dengan terlambat itu, aku jujur aja itu di dalam hati itu kesel banget, sampai udahlah mau datang langsung mulai, kalau nggak aku pulang gitu. Dan orang-orang teman-teman aku yang kayak circle yang paling deket itu mereka tahu kayak kita mau rapat, aku bilang kita mau mulai jam 1, jam 3 harus selesai. Berarti kalau jam 3 nggak selesai, ya udah aku pulang gitu. Pembahasannya mau selesai atau nggak selesai, ya udah aku pulang gitu. Jadi aku nggak tergantung dengan kegiatannya harus kita selesaiin dulu, tapi aku tergantung dengan waktu yang udah aku tetapin. Karena aku punya planning setelah jam ini aku ngapain, karena banyak hal yang aku kerjakan. Jadi aku cuman pengen kasih tau aja, aku kesel banget dengan orang yang suka terlambat, dan khususnya di hari ini dan kemarin itu aku bener-bener kesel karena sampai aku salah pakai
cuci muka, ternyata sampai sana orangnya nggak nyampe. Aku udah marah-marahin Grabnya, sampai aku bayar tuh kembaliannya mbak nggak usah gitu, padahal sayang sih duitnya sebenarnya kalau aku ngambil kembaliannya. Ya sebenarnya ngasih kelebihan 2000 itu juga nggak akan bikin kita jadi miskin gitu, tapi kan kalau 2000 terus hanya gara-gara aku pikir ini udah jam nih, dan aku nyampe di sana dari 15 menit, dan 15 menit jam 6, aku nyampe di sana tuh jam 6 kurang 2 menit. Itu aku udah buru-buru gitu, materinya juga dari jalan tuh aku udah nyiapin ini nih. Siangnya tuh aku udah belajar, tapi ternyata bikin males, bikin kecewan. Aku males banget. Jadi aku kesel dengan itu. Intinya adalah jadi orang jangan suka menunda, apalagi melakukan banyak hal suka terlambat, itu akan merusak mood orang lain. Bye bye.